Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyam Tegar Pratama dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi, semester 4, kelas 03, dengan NPM 211000121. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Agraria dengan materi hak pakai. Pengertian hak pakai. Hak pakai diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Pasal tersebut memberikan definisi hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan atau dalam perjanjian keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dari undang-undang ini. Dasar hukum. Hak pakai diatur dalam PP nomor 18 tahun 2021, mengganti beberapa PP dan sejumlah pasal seperti PP nomor 40 tahun 1061 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. PP nomor 103 tahun 2015 tentang kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan dua pasal di PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu, dalam PP nomor 18 tahun 2021 juga mengatur mengenai siklus jangka waktu bagi hak atas tanah atau HAT. Satu siklus itu terdiri dari pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak. Subjek hukum. Menurut pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia. Dua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Empat, badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. Lima, departemen, lembaga pemerintahan, lembaga non-pemerintahan, pemerintah daerah, dan badan keagamaan dan sosial. Terakhir, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Terjadinya hak pakai. Bagaimana yang ditentukan dalam pasal 41 PP nomor 40 tahun 1996. Ada tiga jenis tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai, yaitu yang pertama, tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Terjadinya hak pakai atas tanah negara adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Terjadinya hak pakai atas hak pengelolaan adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Sedangkan untuk hak pakai atas hak milik terjadi melalui pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Setiap pemberian hak pakai tersebut wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Selain itu, pemberian bisa secara cuma-cuma.
dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Prinsipnya, pemberian hak pakai tidak boleh disertai dengan syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Berlakunya hak pakai yaitu sejak tanggal pendaftaran hak, sejak ditandatangani akta, dan sejak dilakukan konversi tanah tersebut. Peralihan hak. Peralihan hak Peralihan hak pakai karena jual beli dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan. Dengan adanya perjanjian peralihan hak pakai atas tanah menunjukkan adanya peralihan dan harus didaftarkan di kantor pertanahan. Contoh peralihan hak pakai terjadi karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Penyertaan dalam modal, D. Hibah, dan E. Pewarisan. Pembebanan hak atas tanah dengan hak tanggungan. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, hak atas tanah berupa hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan juga dibebani hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam perjanjian dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Jangka waktu. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA, berdasarkan pasal 52, hak pakai di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan dengan jangka waktu yang diberikan untuk paling lama 30 tahun, akan tetapi bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang paling lama yaitu 20 tahun dan dapat diperbarui paling lama 30 tahun. Nanti setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir, maka lahan hak pakai kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Ditetapkan dalam pasal 45 PP 40, jangka waktu bagi hak pakai atas tanah negara adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. PP nomor 40 mengatur beberapa persyaratan sebelum hak pakai habis. Dapat diperpanjang dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tanah masih dipergunakan sesuai dengan pergunaan tanah tersebut selayaknya. Dua, syarat-syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan pemegang hak masih memenuhi atau memiliki persyaratan sebagai pemegang hak sesuai yang diatur dalam PP nomor 40. Untuk perpanjangan jangka waktu hak pakai, pasal 47 PP 40 mengatur bahwa permohonan atas perpanjangan jangka waktu harus diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut. Selain itu, PP nomor 41 mengatur jangka waktu yang berbeda untuk hak atas rumah yang dibangun berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak milik. Jangka waktu perjanjian tersebut tidak boleh lebih dari 25 tahun, di mana perjanjian tersebut dapat diperpanjang selama 25 tahun lagi. Untuk perizinan hak pakai untuk warga asing diatur dalam PP nomor 103 tahun 2015. PP baru ini memberikan hak pakai untuk rumah tinggal pada orang asing untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Hapusnya hak. Yang pertama, jangka waktu berakhirnya dan tidak diperpanjang atau diperbarui. Dua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir. Tiga, dilepasnya oleh pemegang hak
sebelum jangka waktu berakhir. 4. Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 5. Ditelantarkan. 6. Tanah musnah. 7. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak atau wajib melepaskan atau mengalihkan hak paling lambat 1 tahun. Hak dan kewajiban. Menurut ketentuan pasal 52 PP 40 tahun 1996, hak pakai dari pemegang adalah berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya, serta untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak lain dengan membebaninya, atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. Pasal 50 PP 40 tahun 1996 mengatur kewajiban pemegang hak pakai adalah sebagai berikut. 1. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. 2. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut dihapus. 3. Menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.